menurut saya ternyata berbicara sejarah tidak selamanya berbicara tentang ruang dan waktu, tetapi juga ada hal yang berkaitan dengan sejarah penemuan dan bagaimana penemuan itu menyebar dan terlembagakan ke dalam masyarakat atau institutionalized. Yang dimaksud dengan institutionalized atau yang dimaksud dengan terlembagakan adalah ketika sebuah inovasi yang dibawa ke dalam masyarakat itu menyebar, diterima, dan kemudian menjadi bagian dari pranata sosial. Artinya dia menjadi salah satu elemen dari sistem sosial budaya yang melingkupi masyarakatnya. Jadi boleh dibilang begini contohnya, kita tidak tahu kapan sendok mulai ditemukan. Kita tidak tahu kapan sendok mulai disebarkan. Dan kita tahu kapan sendok atau kapan masyarakat mulai bergantung kepada sendok. Yang pasti sekarang tahapannya adalah sendok sudah mengalami institutionalized. Sendok sudah terlembagakan di dalam masyarakat karena banyak kelompok masyarakat yang hanya mau makan dengan menggunakan sendok, begitu ya. Nah, kita akan lihat bagaimana kerangka penemuan media baru dan apakah yang dimaksud dengan media baru itu harus benar-benar baru atau tidak, begitu ya. Nah, kok kok malah salah 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 salah. Nah, jadi sejarah media baru terkait dengan penemuan dan inovasi. Dan ini memaksa kita untuk melihat secara konseptual bagaimana sejarah inovasi, kemudian apa bedanya invensi, inovasi, difusi dengan institusionalisasi. Ada beberapa rujukan yang senantiasa dikutip dan diperdebatkan oleh para ahli ketika membahas tentang sejarah dan penemuan media. Yang pertama, Schumpeter. Dia menyebut dua saja bahwa sejarah media baru itu terkait dengan dua proses penemuan. Ada yang disebut dengan proses invensi. Yang dimaksud dengan invention adalah ketika media ditemukan secara teknologis. Artinya, ketika perkembangan teknologi menemukan media baru atau menemukan wujud media, misalnya ketika secara teknologi televisi ditemukan, baru teknologi saja. Aspek-aspek atau spare part yang membangun atau yang menghidupkan siaran melalui televisi itu disebut sebagai invensi. Jadi Schumpeter hanya membagi dua saja, bahwa penemuan itu terbagi dua. Ada penemuan dalam aspek atau proses teknologis, dan ada tahap di mana penemuan yang bersifat teknologi itu secara ekonomi dan sosial diterima sebagai sebuah produk baru. Jadi yang pertama itu disebut sebagai invensi, yang kedua sebagai inovasi. Kemudian teori Schumpeter ini mendapat perdebatan gitu ya dari Rogers. Roger membagi sejarah penemuan menjadi tiga. Yang pertama adalah invention. Dia definisikan invention atau invensi sebagai making of discovery of something new. Membuat atau menemukan sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru itu merupakan wujud baru. Nanti kita jelaskan. Ada kebaruan yang bersifat wujud, ada kebaruan yang bersifat fungsi. Lalu Roger menyebut tahap yang kedua itu adalah innovation, yakni ketika para pengguna, audien atau individu atau kelompok lain menjadi familiar dengan proses yang ditemukan itu. Jadi tahap inovasi itu adalah, nah ini yang sering kita salah artikan sekarang. Seringkali kita menganggap temuan baru itu adalah sebuah inovasi.
Misalnya dekan melakukan inovasi, rektor melakukan inovasi dengan melaunching program. Sesungguhnya kalau kita taat pada mana yang diberikan oleh bahasa dan merujuk kepada teorinya Rogers, ketika seseorang atau lembaga melaunching sebuah program, melaunching sebuah produk, itu adalah invensi. Namun ketika program itu diterima oleh sivitas akademika, diterima oleh para konsumen atau audien, dan mereka menjadi familiar dengan apa yang diintroduksi itu, maka itu memasuki proses inovasi. Jadi gagasan saja, program saja, temuan saja, bahkan belum tentu menjadi sebuah inovasi ketika ia tidak dikenali dan tidak diterima oleh masyarakat. Begitu tegasnya Roger menemukan teori ini. Kemudian yang ketiga, dia sebut sebagai tahapan diffusion, yakni ketika temuan yang muncul itu diterima familiar, ya, setelah familiar kemudian baru diterima. Jadi tahapan pertama, membuat atau menemukan sesuatu yang baru. Tahapan kedua adalah sesuatu yang baru itu makin dikenali, menjadi familiar dengan di kalangan konsumen, audien, individu atau kelompok. Dan ketika individu dan kelompok menerima inovasi itu, maka tahap ini disebut sebagai tahapan difusi. Nah, menarik kita membandingkan antara pendapat Schumpeter kemudian Rogers dengan Brian Winston. Dia membagi proses difusi itu menjadi tiga. Yang pertama, dia tidak menyebut inventions itu dalam pengertian makings or discovery of something new. Tapi dia menyebut proses pertama itu adalah prototypes. Yang kedua inventions, yang ketiga diffusion. Jadi dia sama sekali tidak menyebut inovasi. Jadi ketika sebuah model, sebuah program, atau misalnya cetak biru ditemukan, dia sebut sebagai prototip. Dan ketika prototip dihantarkan kepada masyarakat sampai dikenali, diterima, dan dipandang sebagai sesuatu yang baru, dia sebut sebagai invensi. Dan ketika sesuatu yang baru itu menyebar, itu diterima sebagai difusi. Nah, ketika saya membandingkan ketiga pandangan ini, baik Winston maupun menekankan pentingnya kebutuhan sosial. Jadi, ada beberapa faktor yang dianggap sebagai pemicu lahirnya invensi atau innovations. Salah satu faktor yang disebutkan oleh Winston adalah kebutuhan sosial untuk mengatasi hambatan atau fase prototip, penemuan, dan difusi. Itulah sebabnya dalam kerangka Winston, apapun perangkat teknologi, ya, apapun perangkat teknologi yang ditemukan, ia hanya akan bertahan selama ia masih fungsional. Dalam pengertian, selama ia masih bisa memenuhi kebutuhan sosial. Jika kesanggupannya untuk memenuhi kebutuhan sosial tak terpenuhi, maka sehebat apapun penemuan itu akan menjadi gugur atau barang itu akan ditinggalkan. Nah, sebaliknya Rogers dan Winston menemukan titik temu bahwa inovasi itu selain didasarkan pada kebutuhan sosial juga bertumpu pada perdebatan dalam masyarakat. Perdebatan tentang apa? Perdebatan tentang sebuah benda, perdebatan tentang sebuah model, perdebatan tentang kesanggupan benda yang dihasilkan dengan kemampuannya memenuhi kebutuhan sosial. Misal ya, misal ada perangkat yang dikritik gitu ya, karena misalnya televisi dikritik karena agak susah dibawa kemana-mana, perangkatnya begitu ya. Maka muncullah berbagai fitur yang memungkinkan orang menonton televisi di mana saja, kapan saja, dengan perangkat yang lebih mudah dibawa kemana-mana. Jadi, jika Winston hanya menekankan kepada kebutuhan sosial yang menjadi pendorong difusi, sementara Rogers menambahkan dan diamini oleh Winston, di luar kebutuhan sosial juga penting adanya perdebatan dalam masyarakat. Ini menegaskan bahwa secara demokratis ada korelasi antara keterbukaan masyarakat
dengan laju inovasi yang dilakukan oleh komunitasnya. Anda bisa menemukan semakin tertutup masyarakat, maka penemuan itu akan makin sulit dilakukan karena selain daftar kebutuhan juga tidak terbuka, perdebatan juga tidak akan terjadi. Nah, kapan media baru muncul? Ini janji saya yang pertama tadi. Dalam istilah yang disederhanakan, Terry Schumpeter dan turunannya menyatakan bahwa produk dan media tetap sama. Mengapa begitu coba? Produk dan media tetap sama, konsumen dan audien mengubah sikap mereka terhadap penemuan ketika mereka mengadopsinya. Mengapa begitu? Karena mereka membagi tahapan sejarah penemuan media itu menjadi tiga. Pertama adalah invensi atau prototip dalam kata Winston. Yang kedua itu adalah innovation. Dan yang ketiga itu adalah difusi. Nah, di sini media baru ditemukan ketika sikap masyarakat terhadap ya perangkat baru itu muncul. Contoh sekarang misalnya, kita melihat televisi itu dari dulu sampai sekarang sama. Televisi ya, televisi dari dia ditemukan sampai sekarang sama. Tetapi di kalangan anak muda, televisi sekarang tidak dilirik, tapi bukan berarti acaranya tidak ditonton. Tetapi acara yang ditayangkan oleh televisi itu ditonton melalui perangkat handphone atau perangkat laptop. Maka lahirlah media baru, laptop dan televisi bukan hanya sebagai alat untuk komunikasi, berbicara, untuk mengerjakan pekerjaan kantor, tetapi dia memainkan fungsi sebagai televisi. Nah, karena itu maka media juga berubah secara fundamental. Setelah melalui proses institusionalisasi, jadi ketika laptop, ketika handphone makin terinstitutionalize, semakin terlembagakan di tengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan masa sebelumnya, maka fungsi-fungsi yang dihadirkannya, sekali lagi ya, ketika laptop, ketika handphone makin terlembagakan sebagai bagian dari pranata sosial di tengah-tengah masyarakat, maka fungsi yang dibawakan oleh fitur yang ada di dalamnya yang memungkinkan orang menikmati acara-acara layaknya dari media televisi, maka laptop dan handphone telah muncul sebagai media baru yang memberikan fungsi entertain layaknya televisi. Begitu menurut asumsi ini. Anda tidak setuju, silakan challenge teori ini. Ya, silakan challenge. Ini adalah pernyataan lama. Kita tempatkan seperti itu. Ini adalah conventional notion yang akan memacu perdebatan ketika Anda angkat ya menjadi sebuah asumsi pra teori di dalam disertasi Anda. Jadi menurut teori Schumpeter, Rogers dan Winston, media baru itu bukan sekedar perangkat, tapi media baru itu lebih merupakan fungsi baru. Jadi bentuk fisiknya, kontur fisiknya, kehadiran fisiknya bisa saja sama, tapi ia akan memainkan sebagai media baru ketika fungsi yang ditawarkannya baru. Lalu bagaimana misalnya mengapa muncul seperti ini? Nah, ini sebenarnya adalah pengaruh ya. Ini adalah pengaruh dari perspektif bioevolution. Karena para penemunya mencoba membandingkan dengan penemuan dalam bidang makhluk hidup atau biologi. Mirip dengan bioevolusi, evolusi media adalah proses dua tahap yang diikuti oleh difusi. Ingat ya, tadi tiga, ya ini disebut dua tahap. Kenapa? Yang tiga itu tadi adalah invensi, inovasi, difusi. Itu disebut tahap pertama. Lalu kesimpulan kita sampai pada slide yang kedua itu bahwa media baru itu sesungguhnya tidak tersangkut paut dengan media dalam bentuk fisik. Tapi kemunculan media baru sudah dianggap sebagai hal baru, sekali lagi, kemunculan media sudah dianggap sebagai sesuatu yang baru ketika ia memainkan fungsi yang baru, meskipun wujud fisiknya sama.
Mengapa muncul begitu? Karena ini pengaruh dari perspektif bioevolution gitu ya, yang membagi evolusi menjadi dua, yakni proses proses dua tahap yang diikuti oleh difusi. Beberapa ilmuwan evolusi menyarankan dua jenis perbaikan, adaptasi dan eksaptasi. Adaptasi berarti peningkatan fitur demi tujuan aslinya. Eksaptasi berarti peningkatan tahap kedua yang mengarah pada fungsi baru. Hanya di sini saya mohon perhatian dari Anda semua. Mohon perhatian dari Anda semua. Kita bisa menganalogikan teori bioevolution ini dengan catatan yang amat kritikal. Tahapannya berlaku, pengertiannya berlaku. Tetapi siapa yang melakukan adaptasi dan siapa yang melakukan eksaptasi berbeda antara makhluk hidup dengan rangka teknologi yang dihasilkan oleh manusia. Di mana coba perbedaannya? Dan ini adalah sesuatu yang sangat fundamental, ya, sesuatu yang sangat fundamental ketika kita membandingkan entitas teknologi, ya, sebagai benda mati, makhluk hidup maupun manusia. Kalau kita melihat dari fungsi adaptasi dan eksaptasi dalam kehidupannya. Oke, kita diskusikan. Siapa yang punya pandangan? Silahkan. Ini sedikit diskusi yang berbau unsur teka-teki. Coba, di mana perbedaan? Jadi sekali lagi, ya, sekali lagi, peningkatan fungsi dua tahap setelah invensi, inovasi, dan difusi sesungguhnya itu diwarnai dengan adaptasi dan eksaptasi. Tapi saya katakan, adaptasi dan eksaptasi yang dialami oleh manusia, yang dialami oleh perangkat teknologi, yang dialami oleh makhluk hidup di luar manusia berbeda. Di mana perbedaannya? Silakan. Siapa yang mulai? Ini harus saya lempar kepada Anda biar ingat. Karena ini perbedaannya sangat prinsipil. Sebab kalau kita melupakan ini, salah analisis kita. Ayo, siapa mulai? Ayo, waktu akan habis. Jangan terlalu lama. Siapa yang mau mulai? Ada? Halo? Halo? Ya, silakan. Wih, pada kemana ini? Silakan tadi. Ya, baik Prof. Menurut saya itu beberapa perbedaan eh, antara teknologi yang benda mati dengan manusia, diantaranya adalah rasa, bau, lalu eh, apa kemanusiaan, lalu touch, sentuhan, sensi. Itu aja dulu mungkin Prof. Ya, maksudnya kumaha. Kan pertanyaan Jadi saya sederhana ya. ya, Adaptasi dan eksaptasi itu dialami oleh manusia, dialami oleh perangkat teknologi, dan dialami oleh makhluk hidup selain manusia. Tetapi aktor-aktornya berbeda. Di mana perbedaannya coba? Kalau tadi menyebut ya, dimensi-dimensi yang dimiliki oleh manusia gitu ya, yang menunjukkan perbedaan adaptasi, eksaptasi yang dialami oleh manusia dengan makhluk lain atau benda lain. Pendek sebenarnya jawabannya. Siapa? Jadi, ayo siapa? Jawabannya pendek. Yang tadi itu advance. Jawaban tadi itu advance. Saya Jawabannya pendek. berpikir, Tapi yang pendek itu prinsip. saya berikan akal, Prof. Ya, silakan, Pak Haji. Maaf, Prof ya. Maaf baru gabung, Prof. Oh ya, Sekiranya nggak apa-apa. ya, nih. Dimaklum lah. Ya. Coba, di mana perbedaannya? Jadi gini, Ya. adaptasi dan eksaptasi dialami oleh manusia.
Tetapi manusia tidak merespon perubahan dengan menciptakan struktur anatomis. Tetapi karena modal yang dimiliki oleh yang disebut oleh Dadi tadi, ada pikiran, ada rasa, ada sentuhan gitu ya. Itu semua dijadikan modal oleh manusia untuk menciptakan perangkat teknologi atau kebudayaan. Jadi kita bisa menyebut teknologi adalah objek yang dibuat oleh manusia untuk beradaptasi dengan lingkungannya maupun untuk beradaptasi dengan tuntutan kebutuhannya. Jadi teknologi tidak bisa beradaptasi sendiri. Yang dilakukan oleh teknologi adalah dia give up. Sorry, saya sudah tidak bisa lagi gitu loh. Lalu manusia mikir, manusia yang beradaptasi, yang mengubah. Ini berbeda dengan binatang. Ini berbeda dengan tumbuhan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai primus inter pares menitipkan kemampuan untuk beradaptasi secara naluriah, secara organ tubuh gitu ya, secara struktur anatomis untuk berubah. Coba Pak Haji bolak-balik ke Arab. Apakah struktur anatomis orang Arab berbeda dengan orang Indonesia? Iklim di Arab dengan Indonesia kontras kan bedanya? Beda nggak? Berbeda, iya. Beda. Beda banget nggak? Ya. Menurut saya enggak kok. Sugan orang Arab karena panas, rambutnya gundul atau ipis, enggak. Beda dengan onta kan? Coba bandingkan onta dengan embe, bedanya jauh. Dan onta kalau dibawa ke Cimahi nggak tahu hidup, nggak tahu bisa atau enggak. Karena onta merespon tantangan iklim, tantangan lingkungannya dengan mengubah struktur anatomis. Tapi manusia tidak. Tidak, ya. Ya beda sedikit lah, hidungnya mancung, hidungnya pesek, itu mah bukan respon struktur anatomis. Gennya aja begitu. Sebab di Sundage kan aya anu mancung, aya anu demes kan gitu ya. Aya kan? Itu bukan pengaruh lingkungan, itu genetik gitu. Genetik, oh iya. Kayak Tapi beda dengan hewan. Gitu ya. Hewan itu struktur anatomis. Hewan adalah cerminan dari habitatnya. Kenapa lehernya panjang? Karena makannya yang di atas gitu, Prof. Makannya atas di garawel wae, gugulantungan, beung panjang. Iya, iya. Coba bandingkan dengan suami istri yang struktur tubuhnya tidak sama, nu hiji jangkung, nu hiji pendek. Pendek ya. Ada Prof, enggak? izin Prof. Izin Prof. Tadi kan disebutkan bahwa, kata Prof disebutkan bahwa teknologi membantu manusia beradaptasi. Betul. Gimana dengan fenomena sekarang yang artificial intelligence, di mana si AI itu didesain untuk beradaptasi sendiri itu, Prof? Ya sebenarnya bukan beradaptasi sendiri, tapi perangkatnya yang memungkinkan dia seakan-akan beradaptasi sendiri. Coba, Anda sudah buka chat GPT belum? Ya, pernah. Nah, saya semakin sulit menjadi pembimbing ya. Betul, Prof. Aduh, gimana saya mengecek ini disertasi, saya bilang. Chat, coba buatin disertasi dengan judul ini, parameter ini, indikator ini, dan ulah kanyawan ku Pak Karim. Wah, gawat. Lengkap, Prof. Gitu. Dan jangan lupa, apakah dia mikir sendiri? Tidak. Database. Chat GPT itu, cara kerjanya dia hanya bisa mengorganisir fakta yang sudah terekam secara digital. Saha nu nyieun eta secara digital kan terjauh tuh ti langit. Yang nyieun kan tetap jalema, hanya tersebar di mana-mana dalam jejak digital, dan itu yang coba diorganisir secara sistemik. Memang terkesan dia jujur, tidak bisa bodoh, tapi menurut saya itu jabatan robot. Maaf, menurut GPT jawab begini kan gitu ya. Dan dia tidak bisa menerawang perasaan, tetap saja gitu. Humaniora dibutuhkan. Jadi intinya kembali yang tadi ya. Jadi masa adaptasi itu, kalau manusia merespon lingkungan, dilakukan dengan cara menciptakan kebudayaan. Dan kita tahu wujud kebudayaan itu kan ada 3 ya. Ada pikiran, ada tindakan manusia, ya, ada ciptaan
manusia. Ketika kita bicara media, sebenarnya kita sedang membicarakan kebudayaan dalam bentuk wujud fisik, gitu ya. Nah, beda dengan binatang atau tumbuhan, mereka merespon tantangan dari lingkungan dengan cara mengubah struktur anatomis. Dan respon mereka cepat. Coba ibu-ibu, kapan bayi ibu bisa ngempotnya, maaf, dapat menyusu ke ibu? Langsung begitu dilahirkan langsung bisa ngempot nyusu nggak? Langsung nggak? Langsung nggak? Maka ibu-ibu, Bu Ratri, Bu Maya. Lupa, Prof. Kayaknya nggak merasa Biasanya menyusui dipikir juga lagi. gitu ya. Biasanya langsung mencari, Prof. Kayaknya Langsung. kepada Yang adik, mencari Prof. itu bayinya apa bapaknya? Saya langsung nyosor, Prof. Harus kepada Nah, adik, gitu. Prof. Tidak ada. Itu biasanya si baby itu langsung mencari, maaf ya, puting susu ibu gitu. Untuk Langsung. ya waktu kalau anak saya ya, Prof. Langsung. Itu nyusu. Karena Kalau itu dia jalan? mencari. Kalau jalan berapa bulan? 1 tahun. 1 tahun. Coba banding, maaf ya. Maaf kalau kita perhatikan anak kambing, begitu dia lahir kan dibalut dengan yang lendir itu, kemudian dibersihin sama induknya gitu. Nah, ketika dibersihin itu kakinya udah mulai berdiri gitu, kokosehan, kemudian mulutnya tangah gitu nyari, sejamnya udah bisa berdiri, udah bisa nyusu sendiri. Jadi ini yang kedua. Nah, ini yang kedua. Tadi kalau saya katakan bahwa media baru itu sesungguhnya secara fisikal bisa saja medianya sama, tetapi yang baru fungsinya itu terkait dengan eksaptasi. Jadi itu adalah salah satu pengaruh bioevolution dalam menjelaskan media. Karena eksaptasi itu dipinjam dari fungsi bulu dalam burung. Lanjutkan penjelasannya. Nah, jadi berarti eksaptasi berarti peningkatan tahap kedua atau peningkatan fitur dari fungsi yang pertama gitu ya. Jadi ada fungsi yang utama, kemudian contoh kita bandingkan contohnya. Contoh adaptasi dan eksaptasi. Bulu burung telah diciptakan melalui evolusi untuk menjaga agar tetap hangat. Karena burung ini kan dikenal sebagai hewan yang berdarah hangat. Kemudian mereka diadaptasi atau ditingkatkan untuk tujuan ini. Atau untuk tujuan yang bukan hanya hangat gitu loh. Jadi yang pertama, bagaimana bulu diciptakan agar burung merasa hangat. Yang kedua, belakangan mereka belajar menggunakan bulu untuk tujuan terbang. Evolusi meningkatkan fungsi dari kehangatan menjadi terbang. Jadi menurut teori ini, ya, dari buku yang saya kutip, dari Viver yang saya kutip, fungsi utama bulu sebenarnya adalah selimut burung. Yang kedua, baru selimut itu ditingkatkan menjadi alat untuk terbang. Sekarang, makhluk-makhluk baru itu telah mendapatkan keuntungan besar dibandingkan dengan banyak hewan pesaing, sehingga akhirnya burung mampu menyebar ke seluruh penjuru bumi. Nah, berarti fungsi yang ketiga itu fungsi apa? Berarti ya fungsi yang ketiga itu fungsi penguasaan wilayah. Sama entitasnya, bulu burung. Nah, kalau kita ingat bulu burung ini, kita ingat ceritanya siapa yang menulis buku Jalaluddin Rumi dalam Masnawi. Pak Haji, ingat kisah tentang bulu burung merak? Ya. Bulu burung merak ini pelajaran terpenting bagi wanita-wanita cantik atau bagi wanita-wanita ganteng. Jika Anda merasa terganggu, tidak nyaman hidup Anda karena kecantikan dan kegantengan Anda, maka jangan pernah menyesali dan merusak kecantikan dan kegantengan Anda. Begitu pelajaran Jalaluddin Rumi dalam Masnawi. Jadi, Jalaluddin Rumi bercerita tentang ada burung merak yang berbulu indah. Namun burung merak itu menyadari bahwa keindahan burungnya itu membuat para pemburu itu mengejar-ngejar dia karena ingin memilikinya. Sehingga burung merak putus asa, sudah capek lari kemana-mana, dan dia sadar bahwa yang membuat dia diburu itu karena bulunya yang indah, maka dia mencabuti bulunya hingga dia gundul. Nah, itu sama dengan kisah lain ya, kisah dalam Al-Quran juga, kisah perempuan yang kembali mengurai
benang yang sudah dipintal menjadi kain. Kalau ini kan ceritanya, kalau kita gagal dalam sebuah perkara, jangan sampai kegagalan kita di perkara itu merusak apa yang sudah kita punya, gitu ya. Jadi kalau Pak Haji tergoda lagi, gitu, jangan sampai godaan baru itu merusak apa yang sudah punya. Yang gagal biarkanlah gagal, tapi yang sudah dimiliki jangan terganggu. Nah, Oke, Pak Haji. iyalah, kopera itu kan makna. Kemudian Johannes Gutenberg. Nah, sekarang kita bandingkan dengan tadi burung, sekarang penemuan media, ya. Johannes Gutenberg misalnya tidak menemukan mesin cetak, tetapi menemukan mesin cetak dengan huruf yang bisa dilepas. Dia meningkatkan penulisan dengan dan penyalinan. Nah, apa sebenarnya temuan yang benar-benar dinisbatkan kepada Gutenberg dan ditandai sebagai sumbangan yang sangat berharga dari seorang inovator ini? Temuan itu tidak lain adalah dia bisa menyajikan sesuatu yang baru dalam bentuknya yang paling manis. Coba kita dengar. Indulgensi dan kalender adalah barang badi yang cetak juga, tetapi mereka adalah tujuan sekunder. Gutenberg mencetak karya-karya yang lebih kecil ketika dia berusaha untuk meningkatkan seni barunya, menganggap seni baru ini sebagai peningkatan terkini dalam menulis. Nah, ini dalam papernya ditulis bagaimana pengakuan seorang agamawan Katolik yang mengakui kehebatan mesin ciptaan Gutenberg itu dalam menyalin Alkitab yang hasilnya berbeda dengan Alkitab yang sudah ada sebelumnya, di mana tampilannya badawang, hurufnya gede gitu ya, semrawut. Nah, tetapi mesin cetak yang ditemukan oleh Gutenberg itu bisa menyalin dan memperbanyak tulisan dalam bentuk yang lebih kecil hurufnya dan tampilannya lebih estetis. Jadi, temuan yang dilekatkan kepada Gutenberg itu sebenarnya adalah estetika tulisan. Itu bukan mesin yang menciptakan tulisan itu sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan struktur ya 3 tahap dari evolusi media? Nah, jadi karena kerangka dasarnya adalah ada yang menyebut 2, misalnya Schumpeter, kemudian Roser dan Watson menyebut 3, tetapi teori gabungan itu akhirnya bertumpu pada 3. Nah, ini proses invensinya sekarang. Jadi kita tahu tadi proses invensi adalah proses di mana sesuatu yang baru ditemukan atau dibuat. Nah, jadi ada tahap-tahapnya, misalnya proses siapa yang menjadi inventornya? Mereka adalah seorang pemikir, orang yang gelisah, orang yang terchallenge oleh sesuatu, gitu ya. Dia memikirkan sesuatu seringkali tanpa master plan ya. Misalnya kalau kita membaca sejarah Thomas Alva Edison gitu ya, menemukan bola bohlam kan dalam cara yang aneh gitu. Kita menemukan misalnya hukum Archimedes juga sama gitu ya. Seringkali bekerja dalam sebuah proses yang terpisah dari yang lain. Sama seperti Anda semua yang membuat paper gitu ya. Paper tidak dibuat dalam kebersamaan yang rindu, yang riuh, yang rame, tetapi dibuat dalam kesendirian di tengah malam yang sepi gitu ya, sehingga begitu dipublish, begitu makalahnya dihasilkan ya, menjadi sesuatu yang sangat dihargai, kadang diragukan itu menang si Dadi atau menang lain gitu kan. Nah, baru misalnya para peneliti lain menemukan paper Anda itu, lalu mengkritisinya, mendebatnya, dan itu mendorong penemuan yang lain. Jadi sama saja gitu ya, baik temuan yang berupa benda fisik maupun pikiran, teori, calon teori, sama prosesnya. Ada inventors, kemudian ada produk, ada public. Nah, yang dimaksud public ini adalah stakeholders gitu ya. Public adalah orang-orang yang terhimpun, yang tergabung, yang diikat oleh kepentingan, bukan geografis. Makanya di sini inventor, scientist, patent, offices, industrial firms, show some interest. Jadi bagaimana
publik, bagaimana orang-orang yang terhubung dengan temuan itu menunjukkan minat terhadap hasil temuan itu. Misalnya bagaimana mahasiswa sangat antusias memanfaatkan ChatGPT, tetapi para dosen itu merasa ya satu sisi puas gitu ya, tapi di sisi lain ada kecemasan begitu ya. Yang saya cemaskan itu sebenarnya bukan soal bagaimana mahasiswa menduplikasi sebuah karya, bukan itu sebenarnya. Kecemasan yang saya paling mendalam adalah soal hilangnya daya juang. Hilangnya daya juang. Sekarang saja misalnya ditemukan handphone dengan WA, daya juang mahasiswa itu sudah semakin luntur ya. Misalnya begini, kalau ada mahasiswa yang WA saya minta jadwal bimbingan, Pak, kapan saya bisa bimbingan? Nah, dia menghendaki jawaban saya itu mengikuti kapan dia siap. Sebab ketika ada pertanyaan begitu lalu saya jawab sekarang, hampir tidak pernah ada yang menyatakan terima kasih, alhamdulillah nggak pernah. Tapi keseringannya mereka mengajukan alasan, jangan sekarang, minta 1 jam lagi, 2 jam lagi, 3 jam lagi. Sebab ketika DWA mandi juga belum, gitu. Jadi saya yang harus ikut pada jadwal mereka, meskipun bahasanya pertanyaan begitu. Dan mereka tidak mau berkorban gitu, bukan datang dulu baru WA atau misalnya siap-siap dulu baru WA, bukan. Mereka ingin pasti mereka akan berangkat ketika sudah ada jawaban. Nah, menurut saya dan ketika tidak ada misalnya telat jawab sedikit aja udah hilang, udah kabur. Jadi daya juang inilah karena teknologi kan memanjakan, memberikan kemudahan begitu ya. Tetapi yang sangat mencemaskan itu di sisi lain juga teknologi merampas kesabaran manusia. Nah, kemudian kita lihat tahap kedua. Dalam tahap inovasi, tadi pengertian mendasar dari inovasi adalah ketika sebuah invensi, ketika sebuah temuan itu makin diakrabi oleh masyarakat penggunanya. Makin familiar, makin diakrabi oleh komunitas yang terkait dengan temuan itu. Jadi kalau temuannya dalam bidang teori, ya yang mengakrabi itu ya para saintis, para peneliti, mahasiswa, dosen. Kalau temuannya misalnya dalam bidang kosmetik, ya temuan itu sudah dikenali oleh para ibu, gadis muda, ini dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi siapa yang menjadi tetap saja kalau tahapannya ya meskipun dalam tahap kedua inventor juga tetap aja aktornya ada inventor, ada produk, ada public, ada user regulation. Inventornya misalnya industri. Jadi kalau misalnya ditemukan sebuah prototip, nah agar ketika prototip itu dikenali maka akan direspon oleh industri, perusahaan, ya, kemudian perusahaan keuangan mensupport untuk menyempurnakan prototip dan memperbanyak produk. Negara mengkaji undang-undang misalnya apakah boleh atau tidak gitu ya, misalnya ini digunakan, bagaimana misalnya artificial intelligence ini bisa digunakan. Saya tidak membayangkan ya bagaimana kalau sampai artificial intelligence itu bisa mempengaruhi proses genetis gitu. Itu yang agak mencemaskan ya. Kalau misalnya mempengaruhi proses genetis, misalnya mempermancung hidung, ini tidak mengkhawatirkan gitu ya. Mempermancing hidung atau misalnya hidungnya bukan mancung tapi bangir gitu ya, tidak mencemaskan. Tapi kalau misalnya dia bisa memadukan misalnya seperti menciptakan manusia tetapi dengan kekuatan hewan yang dahsyat, itu agak mencemaskan, sangat mencemaskan ya. Sebab misalnya munculnya film-film Robocop gitu ya, polisi yang setangguh mesin dan tidak berperasaan seperti mesin tapi jujur, kan itu juga tidak baik gitu ya. Nah, jadi menurut saya ada dimensi etis ya, ada dimensi etis yang dipertaruhkan dari kemajuan artificial intelligence itu. Selain privacy itu semakin terpojok ke tepian jurang. Nah, prototip menjadi sesuatu yang reliable, produksi menjadi murah, kemudian materi menjadi murah dan lebih baik ya, pasti itu. Dan bagaimana respon publik?
Kalangan ekonomi terutama misalnya kalangan keuangan ya, kemudian para ahli hukum, kemudian eh, generasi media menggunakan perangkat yang berbeda ya dari sebelumnya. Jadi sementara usernya misalnya mengalami apa keuntungan yang dia dapat ya dari kemunculan itu. Sebab ketika kita memperkenalkan atau ketika kita mengenali produk baru, maka pasti pertimbangan pertama itu ada dua ya. Apakah dia mendatangkan advantages, keuntungan. Yang kedua, apakah dia juga legal. Legal itu dalam pengertian secara hukum tidak melanggar, dan keuntungan itu secara sosial memberikan benefit. Yang ketiga, dalam proses difusi sama juga variabelnya ya, variabelnya inventor, produk, publik, dan users. Jadi bagaimana perusahaan-perusahaan misalnya bagaimana prototip berubah menjadi market products gitu ya, marketable product, dan bagaimana misalnya kelompok yang pertama mulai menggunakan kemudian diikuti oleh kelompok lain. Nah, ini tahapan yang sama, tetapi coba kita lihat bagaimana apa yang disampaikan oleh Roger, dan kita akan lihat bagaimana pembagian publik ya menurut Rogers. Penelitian tentang difusi telah menyarankan suksesi inovator. Pengadopsi awal, nah ini tahapannya ya. Suksesi inovator, pengadopsi awal, mayoritas awal dan akhir dan lama. Semakin awal individu menerima inovasi, semakin muda, berpendidikan lebih baik, dan berpenghasilan lebih baik. Jadi kalau saya mewawancara calon mahasiswa S3, saya kalau ditanya oleh ketua prodi siapa yang kira-kira akan lulus lebih awal, saya akan menggunakan, dan saya biasanya menggunakan pandangan Roger ini. Dia lebih muda usianya, tapi punya track record pendidikan yang baik, dan juga secara ekonomi udah stabil gitu ya. Tapi kalau misalnya muda tapi ekonomi stabil itu 50-50 ya. Riset penerimaan pada multimedia menunjukkan pola ini dengan sangat jelas. Tapi bioskop juga merupakan hiburan bagi kaum muda. Coba lihat. Dan bahkan di masa reformasi kami memiliki beberapa bukti bahwa profesional muda perkotaan mempelajari selebaran dan lembaran lebar dengan perhatian tertinggi. Dan untuk pers pada umumnya, hanya orang terpelajar yang dapat mengkonsumsinya. Keterbacaan sangat penting. Tapi, seperti penelitian tentang difusi menunjukkan secara umum, masyarakat ingin diyakinkan oleh kegunaan inovasi sebelum diterima secara luas. Jadi sekali lagi, kegunaan itu, keuntungan itu, ya, dan legalitas sebuah produk menjadi mata uang yang berlaku di mana-mana ketika sebuah inovasi akan berlanjut menjadi sebuah difusi. Ketika sebuah penemuan yang familiar itu akan memasuki masa penerimaan. Nah, ini tipe idealnya, ini pengelompokannya ya. Ini segmen publik jika dilihat dari seberapa cepat dan lambat respon mereka atas sebuah produk temuan. Jadi ini adalah inovator paling bawah, kemudian ada early adopter atau dynamic market growth yang tadi ditandai oleh ciri-ciri usianya muda, pendidikannya baik, penghasilannya juga baik. Kemudian ada early majority growth rate slow down. Jadi ada mayoritas yang ya agak cepat gitu ya, mayoritas yang cepat. Kemudian tapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan late majority market measures, dibandingkan dengan mayoritas yang lambat merespon. Nah, dan tentu saja terakhirnya lingeries generation gitu ya, generasi yang ya akhirnya mah lila pisan ngus kamana gitu, produknya ngus tidak terkenal, artisnya sudah paeh maut karek nyaho laguna gitu ya, itu yang lingeries generation. Akhirnya menurun juga gitu ya. Jadi ketika ada orang yang baru mengenali sesuatu yang sudah tidak tren, termasuk ke dalam lingeries generation. Tetapi ada orang yang cepat tanggap gitu ya, bahkan bentuknya juga belum berwujud sepenuhnya,
tapi dia sudah mengadopsi gitu. Nah, lalu bagaimana siklusnya ya? Siklus evolusi media. Jadi ini 4 variabel yang harus Anda analisis ketika kita menganalisis tentang evolusi media. Ada budaya, kemudian ada hukum dan politik, ada ekonomi dan teknologi. Teknologi sebagai perangkat menjadi bagian dari kebudayaan, dan kita pahami kebudayaan sebagai mekanisme manusia untuk merespon kebutuhannya, merespon tantangannya, baik tantangan yang lahir dari lingkungan maupun tantangan yang lahir dari peta kebutuhan. Lalu mengapa ada law, ada politik? Ini sebagai konsekuensi dari manusia sebagai makhluk yang senantiasa bermasyarakat, di mana butuh ya institusi, butuh lembaga untuk mendamaikan kepentingan individu dan kelompok. Sehingga kepentingan individu tetap terjamin, tetapi tidak juga mengganggu komunitas, atau sebaliknya komunitas tidak menggilas kepentingan individu. Dan ekonomi akan berbicara karena kemunculan itu kan lahir dari rare event, dari peristiwa yang langka, sesuatu yang langka kemudian ditemukan. Pasti ya, ketika barang yang tadinya langka menjadi sesuatu yang banyak, maka ia akan berubah gitu ya, akan berubah derajat kelangkaannya. Dan dengan begitu maka kalau benda itu dimiliki hanya dengan ya, kalau sebuah benda, kalau sebuah alat, apalagi teknologi ya, ini benda saja. Kalau benda dimiliki harus dengan cara mengorbankan aset ekonomi, maka ia menjadi ekonomi. Tapi kalau masih bisa dimiliki secara bebas, jadi dinikmati secara bebas, seperti ruang udara, itu kan bukan benda ekonomi. Tapi kalau misalnya udaranya sudah diubah menjadi oksigen, kan menjadi benda ekonomi. Kemudian bagaimana tentang debat ya? Tadi misalnya Christensen menyebut faktor debatlah, Roger dan Christensen menyebutkan perdebatan di tengah-tengah masyarakat itu yang memunculkan media baru. Dan ini perdebatan itu menyangkut 4 aspek. Yang pertama, pencarian solusi atas masalah yang dihadapi. Tentu saja ini melibatkan dengan harapan dan ketakutan, harapan dan kecemasan. Seperti tadi ya, munculnya ChatGPT itu memunculkan harapan di satu sisi, tapi juga kecemasan di sisi lain. Kemudian identifikasi dan discovery of new use. Jadi identifikasi tentang temuan-temuan baru itu, ya, kegunaan-kegunaan baru seperti apa, kemanfaatannya seperti apa, termasuk juga misalnya kemungkinan penyalahgunaannya juga seperti apa. Dan apakah misalnya kemunculan media baru itu sudah aman, legal secara hukum maupun secara politik misalnya, bagaimana ChatGPT ini kira-kira gitu ya, kira-kira apakah akan diberikan sandaran hukum seperti apa, dan secara politik bagaimana. Dan tentu saja misalnya debat juga berkaitan dengan ketidakpuasan ya, menyangkut media baik yang lama maupun media yang baru muncul. Jadi artinya ketidakpuasan inilah, dissatisfaction with new orders ini, order media ini, ketidakpuasan atas media yang lama akan mendorong munculnya media baru. Dan kita tahu bahwa proses penemuan ini kan tidak akan berhenti karena media lama sekalipun pernah baru. Betul tidak? Media lama sekalipun pernah baru, dan media paling baru sekalipun akan menjadi media lama. Jadi artinya dissatisfaction ini akan menghantui setiap media yang ditemukan oleh manusia. Lalu political and legal reaction as new media. Kalau dibedah aspeknya menjadi 4 juga, ya. Aspek politik dan legal reaction ini, pertama assimilation under old medium laws, ya. Jadi asimilasi ya, menyangkut hukum media, kemudian debat tentang media baru, kemudian tindakan terkait dengan media baru, dan sikap pasif atau berserah diri atau tindakan tidak bereaksi sama sekali. Nah, ini variabel keduanya. Lalu bagaimana tentang ini sama dengan yang tadi ya. Oke. Nah, ini dia. Sorry, sama enggak? Political and legal reaction sama. Nah, bagaimana dengan teknologi?
Sekarang dimensi teknologi ini juga sama dipecah menjadi 4 atributnya. Yang pertama new teknologi, ya merupakan solusi prototipe yang terisolasi. Karena tadi dikatakan di awal bahwa apapun bentuknya, sebuah inovasi itu selalu diawali dengan keterpisahan oleh pemikirnya. Kemudian kombinasi yang dihasilkan oleh teknologi baru, karena sekali lagi tadi sebuah media baru itu bukan bukan hanya terbatas pada penemuan benda baru sebagai sebuah inovasi, tetapi seringkali media dalam bentuk fisiknya sama, tetapi fungsinya yang disempurnakan gitu ya. Fungsi yang disempurnakan. Bagaimana mesin cetak gitu ya, huruf dihasilkan oleh sebuah mesin sudah ada, tetapi bagaimana membuat sebuah huruf yang lebih artistik, yang lebih kecil, itu yang dikenal sebagai penemuan terbaru dari Gutenberg. Kemudian new technology as new system entities. Jadi bagaimana teknologi baru sebagai sistem entitas yang baru itu juga ditemukan, misalnya penemuan model listrik gitu lah, mobil listrik Anda ketahui tidak mudah gitu ya, karena menyangkut dengan pertama selain biaya untuk membeli mobilnya juga biaya untuk mengecasnya gitu, apakah sistem kelistrikan di rumah sudah memadai atau tidak. Kemudian sistem kelistrikan di SPBU yang menyediakan casnya sudah ada atau tidak, kan gitu ya. Kemudian teknologi misalnya ketidakcukupan ya, ketidakcukupan atau misalnya daya kerja dari teknologi yang lama. Tadi saya katakan bahwa teknologi adalah perangkat respon yang diciptakan oleh manusia. Jadi ketika perangkat teknologi tidak lagi bisa merespon kebutuhan manusia, maka dia akan ditinggalkan. Dan disitulah kesempatan lahirnya media baru. Jadi sekali lagi inilah gunanya mengapa kita harus memandang teknologi itu sebagai bagian dari unsur kebudayaan. Karena definisi dasar dari kebudayaan itu bersifat fungsional, apapun wujudnya, baik wujud pikiran manusia, benda fisik maupun sistem kelakuan manusia, kebudayaan akan dipertahankan selama dia masih fungsional. Jadi pikiran akan tetap hidup, gagasan kita tentang sesuatu akan tetap dihidup dan diikuti masyarakat ketika gagasan kita masih fungsional. Kemudian tindakan kita akan dinilai pantas, layak, patut selama masih diterima sebagai sesuatu yang layak dan patut. Dan juga apa yang kita hasilkan akan disambut oleh masyarakat ketika kita menampilkan sebuah fungsi baru. Nah, jadi di end. Ini substansi kerangka teori terkait dengan sejarah media baru. Jadi saya sengaja menghindari dari pembabakan ya, dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena itu sangat sederhana. Kalau misalnya saya harus bicara pembabakan media, misalnya bagaimana dari cetak ke elektronik, itu sederhana saja. Saya bisa mengatakan dan menggambarkan satu slide. Mengapa? Apapun medianya, ketika ia lahir disambut dengan kecemasan, bahkan ketakutan dan kecurigaan. Tetapi kecemasan, ketakutan, dan kecurigaan terhadap media baru itu akan berkurang seiring dengan tingkat keberterimaan media baru. Betul kan? Bukan hanya internet sekarang sebagai perkembangan terakhir dari media. Bahkan ketika koran ditemukan, ketika radio ditemukan, ketika video games ditemukan, ketika televisi ditemukan, mereka disambut dengan kecemasan, bahkan dicap sebagai kotak pendosa. Ya kan? Sampai-sampai kita mengenal ada film-film yang Jepang itu video game Jepang itu yang dikenal mengajarkan kekerasan itu siapa? Harakiri. Bukan, yang dulu suka menjadi pidatonya Bu Ati dan kawan-kawan di KPID, jangan nonton televisi film anak-anak Naruto bukan, Bro. siapa? Naruto. Nah, itu dia Naruto. Ya si Naruto kan digambarkan sebagai Firaun, sebagai Abu Jahalnya media kan gitu. Dia mengajarkan kekerasan, membunuh, memukul gitu. Nah, sekarang ada lagi nggak? Kampanyenya KPID sekarang udah bergeser kan dari switch on, switch off gitu. So gawe lah gitu.
Karena apa? Karena ya TV radio dengan lala jalanan. Kalau saya tahu dirimu udah membubarkan diri saja. Iya kan? Ya sekarang radio dan televisinya juga sudah tidak menjalankan fungsinya, dan perangkat budaya itu apapun, bukan hanya radio, bukan hanya televisi, bahkan bahasa sekalipun, dia bersifat fungsional. Itulah sebabnya seumur umur saya tidak akan pernah setuju kalau orang menempatkan agama sebagai budaya. Gitu Pak Haji. Bahwa perilaku beragamanya ya, bahwa perilaku beragamanya dipengaruhi oleh budaya, yes, saya bisa terima. Tapi substansinya tidak bisa, karena dasarnya beda. Fungsinya berlainan. Gitu. Fungsinya berlainan. Saya debat panjang dengan Rocky Gerung yang mengatakan, dia bilang apa? Fiksi gitu ya, fiksi. Ya, saya bilang fiksi ya. Kalau kita pahami fiksi sebagai sesuatu yang tidak nyata dan gitu ya, dan gambarannya tidak merujuk pada sebuah fakta otentik yang bisa diuji dengan 3 nalar. Pertama kan, nalar benar itu adalah sesuatu yang bisa dibuktikan secara fisikal. Ini menurut teori korespondensi. Misalnya kita katakan Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Benar. Karena memang faktanya masih di Jakarta. Tapi ketika ibu kota sudah pindah ke IKN di Kalimantan, kalimat tadi menjadi salah. Itu teori korespondensi. Tapi kan teori kebenaran bukan hanya faktual begitu. Kita mengenal teori koherensi. Coherence. Sebuah pernyataan dinilai benar karena ia merujuk kepada pernyataan sebelumnya yang sudah diterima sebagai kebenaran. Pak Asep sudah pernah datang ke surga belum? Belum, Prof. Ke neraka? Belum. Mengapa Bapak yakin ada surga dan neraka, lalu preferensi Bapak masuk surga? Nah, karena saya meyakini tentang kitab ya di dalam Al-Quran dijelaskan, Prof. Nah, itu dia. Di jam Al-Quran itu kan menjadi referensi, menjadi rujukan, menjadi koherensi gitu. Ya. Sehingga ketika ada orang mengeluarkan pernyataan baru apapun bentuknya, apakah bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Yunani, akan merujuk kepada pernyataan sebelumnya. Dan itu kan hanya berlaku bagi orang yang percaya, benar nggak? Buktinya meskipun tinggal di Indonesia, tapi kalau tidak percaya, tetap aja tidak percaya begitu. Nah, itu koherensi. Lebih parah kalau kebenaran itu didasarkan pada teori yang ketiga. Teori apa itu? Teori pragmatis. Sebuah pernyataan dinilai benar bila mendatangkan kebaikan, mendatangkan keuntungan, mendatangkan kemenangan. Maka disinilah dalil bisa berubah menjadi dalih, dan dalih bisa berubah menjadi dalil. Merokok itu baik apa buruk? Buruk. Buruk. Tapi kunaon ke NU KB udud? Coba. Bahkan yang mengatakan can jadi NU lamun can udud katanya. Buruk dalam kebaikan. Buruk dalam kebaikan. Nggak saya tamat calon poligami yang gitu mah. Jangan lupa, maaf ya Kiai Asep kalau salah. Kan dalam Islam ada yang disebut dengan kewajiban, ada sesuatu yang katarik wajib, kabawa wajib. Contoh, ngerokok tidak jelas ya, ada yang sebut makruh. Ada yang bilang haram. Tapi ada yang bilang wajib kok. Kenapa bilang wajib? Merokoknya tidak jelas. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa berpikir kalau tidak udud. Nah, pertanyaan saya, berpikir itu wajib atau tidak? Bahkan berpikir menjadi penanda kemanusiaan seorang manusia kan? Aku berpikir kan itu aku ada. Aku berpikir kan itu wajib sholat. Lamun tuh bisa mikir makan tuh wajib sholat acan. Coba kalau orang saya mah hanya bisa mikir, bapak mah kan bisa kuliah, bapak mah hanya bisa ngabimbing, lamun geus udud. Kan jadi katarik wajib eta udud demi kuliah, demi ngabimbing gitu loh. Demi yang lain.
Sama. Semua orang hayang. Saya ditanya ya. Tadi saya ditanya, "Are you president from your university?" No, saya bilang. Dan memang lain presiden, lain rektor. Terus ditanya, "Apakah kamu ingin jadi presiden?" Ya ingin, saya bilang. Tapi saya tidak pernah tertarik untuk ikut bersaing gitu. Karena menyebalkan. Kudu konso-konsoan, kelompok-kelompokan gitu. Tapi mungkin nggak keinginan saya terwujud kalau jalan menuju ke sana tidak pernah saya tempuh. Maka keinginan saya itu akan menjadi angan-angan gitu loh. Nah, jadi dalam debat media seperti itu. Jadi apapun wujudnya, pasti dia disambut dengan kecemasan, dengan ketakutan selain harapan. Tetapi kecemasan, harapan, dan ketakutan itu akan meluntur seiring dengan semakin terinstitusionalisasinya media baru itu. Jadi kalau sekarang kita mencemaskan internet, ya jangan berlebihan. Sama jangan berlebihannya kita berharap pada internet. Karena ketika ada fitur baru, sikap kita akan biasa-biasa saja gitu. Akan biasa-biasa saja. Ingat saja kita mencemaskan televisi, mencemaskan video games, lalu sekarang menjadi biasa bahkan ditinggalkan. Karena itulah sesungguhnya sifat invensi, inovasi, dan difusi, sejauh semua itu kita tempatkan sebagai bagian dari kebudayaan yang kata kuncinya terletak pada sifat fungsionalitasnya. Dan itu yang membedakan temuan itu dengan agama tadi. Karena kita yakin agama itu kan sepanjang hayat, sepanjang dunia lah pokoknya mah. Tidak dibanding-bandingkan, tidak diukur berfungsi atau tidaknya gitu. Beda gitu. Tapi kalau kebudayaan termasuk pikiran kita. Saya tidak bisa ngotot dengan sebuah teori, saya tidak bisa ngotot dengan gaya saya gitu ya. Meskipun tadi saya katakan mahasiswa sekarang kurang daya juang, yang jadi ukurannya bukan pengalaman saya. Karena ketika saya menjadi mahasiswa beda konteksnya dengan apa yang dialami oleh mahasiswa hari ini. Begitu kalau sejarah evolusi media saya kaji dari kerangka teoritiknya ya. Jadi media harus kita pahami pertama temuan dalam bentuk benda fisik, yang kedua penemuan dalam bentuk fungsi. Dan penemuan dalam bentuk fungsi itu bisa merupakan adaptasi, tapi bisa juga merupakan eksaptasi. Jadi kalau adaptasi, fungsi baru itu muncul sebagai respon atas lingkungan, atas kebutuhan. Baik respon terutama ya karena media, respon yang diberikan oleh manusia dalam menambah daya guna media yang sudah ketinggalan itu. Dengan cara ya bisa memunculkan fungsi baru atau penyempurnaan dari fungsi yang sudah ada sebelumnya. Kita melihat kan kehadiran laptop sebagai mesin tik kan berevolusi ya, baik dari perangkatnya maupun dari programnya. Zaman saya masih mahasiswa, saya mengetik skripsi itu menggunakan C Writer. Kemunculan pertama program itu kan C Writer ya. Kemudian C Writer muncul, kemudian muncul MS Word gitu ya. Ya sekarang saya gunakan Word, C Writer, Poho gitu ya. Poho Poho apa ya? Apa bukan rumus ya? Untuk ini gitu ya. Poho aja. Padahal lama saya agak lama ya berpindah dari C Writer ke Word gitu ya. Karena sudah nyaman dengan C Writer lah meskipun hurufnya jelek gitu, begang, terus putus-putus meskipun sudah nice print beda dengan Word kan banyak pilihan ya. Banyak pilihan huruf, ukuran, memang seperti itulah. Sama juga WS ya, Prof, ya? misalnya. Hah? Dulu mah WS, Prof. Nah, WS ya, WS. WS-nya ke Word kan, WS-nya. Ente masuk ngalir dia. WordStar kan. Iya, kan suka ingat tadi Word. Ya, Word. WS. Aduh. Berarti itu WS ini, Prof. Warung stick deh. Jadi dulu mah gitu suka-suka saya bilang juga. Baik, jadi sebenarnya saya siap sih ngajar 14 pertemuan juga nggak apa-apa, tetapi karena kebijakannya sampai 6 ya 6 saja. Tetapi kalau ada misalnya hal yang ingin didiskusikan silakan di WA saja ya.
Tapi Oh iya. kalau pandangan saya begini ya, jangankan sekarang, bahkan dulu sekalipun ketika era aplikasi itu belum dikenal, debat tentang kuantitatif dan kualitatif itu masih cair. Sekali lagi, bahkan dalam tradisi kuantitatif pun yang saklek, cara kita menempatkan sebuah fenomena itu apakah variabel bebas atau variabel terikat, kan bergantung kepada konstruksi yang dibangun oleh peneliti itu. Coba sekarang misalnya, Rani membuka pintu, spontan, jeduk kena ke Pak Asep. Pertanyaan saya, mana variabel bebas dan mana variabel terikatnya? Apakah Rani? Cobain, kan ada 3 aktor di sana. Ada Rani, ada pintu, apalagi kalau di belakang pintu ada Pak Asep, di belakang Pak Asep itu ada Bu Asep. Pak Asep dan Bu Asep tarangnya bencenur. Coba siapa yang jadi variabel bebas? Apakah Rani? Apakah Panto? Apakah Pak Asep? Atau Bu Asep? Itu dalam kuantitatif saja bisa cair, bergantung kepada konstruksi yang dibangun oleh penelitinya. Jadi saya percaya, apakah ia bisa digunakan atau tidak sebagai variabel bergantung kepada konstruksi yang dibangun oleh penelitinya, sama persis dengan kuatnya dugaan di pengadilan itu bergantung kepada konstruksi hukum yang dibangun oleh hakim dan mereka yang berperkara di pengadilan. Jadi menurut saya, fokus kita jangan pada apakah ini kuantitatif atau kualitatif atau bahkan mix kuantitatif. Tetapi fokuslah pada apa asumsi yang akan kita bangun dan bagaimana asumsi itu akan diletakkan secara konstruktif dalam kerangka penelitian. Kalau sudah ketemu, baru putuskan, kalau konstruksinya begini, apakah ini kuantitatif, apakah ini kualitatif cocoknya. Sebab menurut saya, kuantitatif dan kualitatif itu selain punya teman yang berupa hukum-hukum yang melekat padanya, tetapi ya punya teman lain. Apa teman lain itu? Kecocokan dengan asumsi. Kecocokan dengan asumsi. Nah, memang dalam tradisinya kan komunikasi lahir dari tradisi kuantitatif ya. Betul tidak? Tapi kan sekarang media sudah semakin dimodifikasi. Kalau kita melihat misalnya tahapan-tahapan ya dalam marketing misalnya. Dulu marketing itu kaku banget dengan 3P, betul nggak? 3P. Produk, price, apa satu lagi? Place. Sekarang kan tidak begitu. Tadi menyebut misalnya sudah hancur, bagaimana hancurnya media waktu emas menonton kan gitu ya. Sekarang prime time ya hanya nama program aja kok. Kalau misalnya isunya menarik, kajian lahirnya ditonton, munculnya tengah poe, tetapnya jadi booming kan gitu. Teu kudu nuan kayak geus isa, kayak geus sareupna teu bisa. Sekarang nggak bisa. Jadi sekarang definisi berita secara geografis itu sudah hancur. Nah, jadi menurut saya biarkan aja debat itu muncul, biarkan aja. Tetapi kita fokus pada asumsi, ya, asumsi yang melatari aspek-aspek yang kita teliti, serta bagaimana kita mengkonstruksinya dalam sebuah desain penelitian. Nah, baru kalau sudah lahir jadi kialah. Ibaratnya mau kuantitatif, kualitatif, atau kuantilatif itu ibarat nama bagi seorang bayi. Nges kawin ge encan, reuneuh ge belum, ngajuru ge encan, nges ribut. Parebut ngaran. Kan eta karek sugan. Lamun lelaki urang ngaranan si Asep, lamun awewe urang ngaranan si Elis. Jong-jongna heula nyieun heula, ayeuna maka itu jadikeun heula. Tah geus brol, kakarek buka kitab. Buka kitab asbabu nama kan gitu-gitu dan ulah lieur heula, ulah lieur memeh usum. Habi gulung ente mah ti kamari kuantitatif deui, kualitatif deui, jieun heula.
itu baru sudah jelas beri nama, oh saya mau kuantitatif, oh kualitatif gitu ya. Mudah-mudahan kegelisahan Anda itu mencerminkan Anda sudah berproses dan memberikan semangat yang lain. Jangan sampai juga tadi ngomongnya maju lalu dijauhi. Karena biasanya orang itu kan mencari kan gini, saya yakin ya, burung itu akan terbang. Burung akan berkumpul dengan mereka yang sejenis. Tidak pernah burung piit gaul jeung burung walik, burung piit tidak pernah gaul jeung burung dadali, nggak pernah. Piit jeung piit gitu ya, anis jeung anis kan itu. Jadi mahasiswa yang seneng jajan jeung nu jajan deui, seneng ka perpustakaan jeung pustaka deui gitu. Yang slower lamun katingali batur geus maju teh lain hayang mudag, tapi ngalah ngalelep tong deket jeung si eta hidup saya tidak tenang gitu ya. Jangan begitu, ubahlah, jangan begitu ya, jangan lari. Baik, terima kasih Dadi, ini pertanyaan bagus. Jadi, tapi tanggapan saya ya, menurut saya debat tentang kuantitatif, kualitatif, kuantilatif itu sejak judulnya juga cair. Cair karena kesemuanya bergantung kepada asumsi dan bagaimana kita mengkonstruksikannya dalam desain penelitian yang kita gunakan. Bahkan di dalam kuantitatif sekalipun yang sangat kaku, keterbatasan dan cairnya itu ada, apalagi dalam kualitatif. Gitu. Ya, menurut saya aplikasi sebagai alat bantu bisa sejauh tidak melibatkan aspek-aspek yang Anda sebut tadi. Kalau sekedar mengumpulkan data numerik gitu ya, ya gunakan aja mesin. Sejauh menguji tentang misalnya isu yang melingkupi Ridwan Kamil hari ini tentang Sabil, ya tinggal cek gitu di aplikasi ributnya di mana, tentang apa, kan selesai. Masa begitu dicarekan? Tetapi kalau misalnya apakah trendingnya isu Sabil menunjukkan keberpihakan Ridwan Kamil terhadap masalah pendidikan di Jawa Barat, nah itu kudu diwawancara kan gitu. Jadi sekali lagi, saya akan percaya pada aplikasi sejauh menyangkut hal-hal yang tidak melibatkan preferensi manusia dan kemanusiaan. Bukan soal perasaan, bukan soal pikiran, intinya bukan soal emosi. Tapi kalau dia sekedar berhubungan dengan numerik, ya, saya percaya sepenuhnya dan silakan pakai. Tapi jangan pernah menganggap itu satu-satunya. Sebab komunikasi kan bukan ilmu teknis, betul nggak? Komunikasi itu bukan ilmu teknis, tapi ilmu teknis yang digunakan oleh manusia. Nah, aspek manusianya itu tidak bisa digantikan oleh aplikasi gitu. Ya, tapi kan bodoh kalau kita ingin tahu perbincangan yang paling trending hari ini, dari kokoloyongan nanyakeun, mana nggak ada itu, itu masuk akal. Buka aja aplikasi gitu. Jadi menurut saya, ya semuanya juga tergantung pada fungsi dan asumsinya. Kalau asumsi kita sekedar ingin tahu berapa orang yang berbicara tentang ini, kalau asumsi kita sekedar ingin tahu apa sih yang menjadi sedang trending topik hari ini, ya buka aplikasi gitu. Tapi kalau bagaimana nilai emosi dibalik gitu ya, beyond isu, ya itu nggak bisa berdasarkan aplikasi. Si ChatGPT kan garing-garing wae gitu ya. Coba ChatGPT disuruh merayu, Chat, tolong buatkan surat cinta saya untuk Maya. Dia itu senengnya bunganya bunga lili, lilinya warna merah yang rontok-rontok, yang regas, cepat putih, cepat putus, tapi wanginya harum. Dan kalau bisa, lilinya jangan mekar semua, masih kuncup tapi mekar satu biar agak lama. Yakin nggak bisa tuh si Chat. Kalau melibatkan emosi seperti itu, paling nggak keluar Chat GPT-nya itu ciri-ciri bunga lili yang awet harumnya, paling nggak gitu ya. Jadi menurut saya tetap aja kita berimam kepada iman akademik kita, bahwa apapun teori yang digunakan tunduk pada asumsi dan konstruksi yang kita jalin dalam sebuah desain penelitian. Kemunculan berbagai fitur itu hanya berfungsi sebagai alat bantu dan handal. Sekali lagi, alat bantu itu hanya handal, hanya untuk menggantikan hal-hal yang bersifat mechanical dan numerical, tapi bukan sesuatu yang menyangkut emosional.
apalagi menyangkut values. Jangan percaya itu. Gitu.